Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Jadi ceritaku hari ini bakal spesial banget karena aku bakal cerita-cerita tentang gimana sih keseharian aku sebagai seorang proses simulation engineer. Tentunya gak bakal 24 jam aku sorot gitu ya, tapi aku bakal pilih yang penting-pentingnya dan yang pastinya yang di jam-jam aku aktif gitu ya, dari pagi sampai ke sore menuju ke malam. Oke, jadi segitu aja intronya, yuk kita ikutin keseharianku. Oke guys, sekarang kita lagi OTW buat nyari sarapan. Nah, biasanya buat sarapan aku lebih sering beli di pasar gitu ya. Jadi di Costco itu dekat sama pasar dan lumayan murah lah kalau misalkan kita beli sarapannya di pasar. BTW guys, sekarang kan masih pagi ya, lumayan pagi banget gitu ya. Dan di Bandung, terutama daerah atas itu dingin banget kalau pagi. Lihat tahun ini sampai kayak agak menggigil. Karena aku juga nggak pakai jaket, tapi malas soalnya pakai jaket. Oke guys, aku udah beres sarapan, sikat gigi dan hal-hal lainnya yang dilakukan di pagi hari. Sekarang untuk mengawali pagi ini aku bakal ngasih sedikit brief tentang apa sih yang aku lagi lakukan sekarang ya. Nah, jadi aku sekarang kurang lebih lagi bekerja gitu ya di 3 perusahaan. Tapi tenang aja, nggak semuanya itu full time dan ya nggak ada yang full time malah ya, karena kan masih belum lulus gitu kan. Jadi yang pertama itu aku bekerja sebagai seorang proses assistant disebutnya. Jadi sistem kerjanya itu dibayar per proyek gitu. Yang kedua itu aku kerja sebagai seorang konsultan proses engineer. Kalau ini sistemnya beda, bukan proyekan tapi sistemnya kontrak gitu. Jadi di kontrak sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu buat ngerjain suatu kerjaan dan ya proyek juga sih gitu, tapi bukan dibayar per proyek. Terus kalau yang ketiga itu intern, aku sebagai seorang facility engineering intern. Kalau itu ya kerjanya ya magang aja gitu ya, beda sama yang lainnya kan part time. Kalau lain itu part time, kalau yang ketiga ini aku cuma sebagai magang. Nah, dari ketiga yang tadi aku udah sebut sebenarnya memang nggak ada yang mengarah ke arah simulasi gitu ya, tapi sebenarnya semua yang aku lakukan untuk ketiga company tersebut berkaitan dengan simulasi. Di sebagai seorang proses assistant itu aku kerja di simulasi, yang di konsultan aku juga simulasi, dan yang terakhir di magang itu juga simulasi. Karena magang aku ini online, emang sengaja ya cari yang online supaya nggak perlu jauh-jauh akomodasi dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya aku nggak ada terlalu banyak kejaran dari ketiga ini, tapi nanti jam 9 pagi aku bakal ada presentasi akhir. Jadi ceritanya kalau misalkan kita udah nyelesain sebuah proyek gitu ya, nanti bakal ada presentasi yang menandakan bahwa proyek itu sudah benar-benar diselesaikan. Nah, jadi di presentasinya tentu di depan pihak owner gitu ya. Jadi nanti pihak owner itu udah terbang ke Bandung buat diskusi terkait dengan proyek yang sudah diselesaikan. Oke, jadi segitu aja pengenalannya. Langsung kita ke venue-nya. Halo guys, jadi kita udah ada di kampus. Ini lebih sepi dari biasanya kampusnya. Jadi ya memang karena udah zamannya pada libur kan. Jadi udah pada balik ke daerah asalnya. Nah, ini tempat meetingnya itu di ruang FTI. Jadi yuk kita langsung ke tempatnya. Oke guys, kita udah beres presentasi buat ya klien ya. Jadi seneng banget karena sejak bulan Maret udah nggak ketemu sama kliennya, kayak cuma via Zoom doang, tapi sekarang bisa langsung presentasi terus bisa diskusi-diskusi dan ya puji Tuhannya lancar.
bisa beres problemnya. Tadi katanya udah balik kondisi normal lagi, dan ya itu yang paling disenengkan. Sekarang mau balik ke kos karena tadi udah dapat makanan ya, nggak disangka-sangka ternyata dapat konsumsi. Sekarang mau balik, terus kita istirahat sampai jam 1 siang karena sekarang kan jam-jam istirahat, dan ya kita bakal balik langsung kerjain poin-poin deadline yang perlu aku beresin. Oke guys, sekarang aku udah balik ke kos, udah beres tadi ya salah satu urusan untuk presentasi hasil simulasi gitu ya. Karena emang proyeknya banyakkan online, bahkan nggak pernah ke site sama sekali untuk yang tadi. Jadi memang basisnya data-data lapangan yang diolah di simulasi, terus ya ditarik kesimpulan, rekomendasi dan sebagainya. Nah, aku mau cerita bahwa apa sih salah satu keuntungan menjadi seorang process simulation engineer, karena memang mayoritas itu tidak ke field ya, jadi sesekali aja kalau dibutuhkan gitu ke fieldnya. Nah jadi bisa kerja di mana aja gitu ya, istilahnya sekarang work from anywhere, mau di kafe bisa, di dalam kos bisa, mau numpang di kampus juga bisa kerjainnya, jadi lebih fleksibel gitu. Dan sebenarnya working hoursnya juga masih fleksibel karena mungkin aku juga masih part time sekarang, jadi nggak harus dari 9 to 5 misalkan itu harus standby di depan laptop gitu ya. Yang penting kita menyelesaikan poin-poin deadline kejaran yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan hari ini harus ngumpulin data apa, terus harus ada insight apa yang hari ini mau dibahas gitu. Terus paling ya ikut-ikut rapat, biasakan diskusi tentang hasil simulasi dengan pihak owner. Nah itu juga dibutuhkan biasanya. Nah, paling itu aja yang perlu sinkron, sisanya itu banyakkan kerjaan-kerjaannya asinkron. Nah terus kekurangannya itu apa? Karena tadi fleksibel itu ya, itu mungkin banget kita buat kerja ya bisa malam-malam atau pagi-pagi gitu ya. Jadi nggak ada batasan apa ya khusus gitu ya buat kerjaan itu mau diselesaikan jam berapa. Karena itu bergantung lagi ke time managementnya aku gitu ya, sempat bikinnya kapan dan lain-lain. Dan kadang-kadang untuk kasus yang urgent ya, jadi kasus-kasus misalkan yang melibatkan kecelakaan atau apa insiden-insiden, nah itu biasa butuh follow up yang cepat gitu, karena keputusan yang diambil dari perusahaan owner itu kadang-kadang itu ada pengaruhnya dari pihak ketiga. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau misalkan proyek-proyek kritikal itu kita harus benar-benar cepat kerjanya gitu. Makanya aku berusaha selama ada proyek ataupun ada kerjaan, walaupun itu work from anywhere ya, tapi jangan dibarengi sama kegiatan-kegiatan yang WFO gitu. Supaya misalkan tiba-tiba harus diperlukan, itu masih bisa buat ngebantu gitu ya. Oke guys, jadi sekarang udah jam 3 sore. Aku bakal nge-showcase sedikit tentang apa yang tadi aku udah kerjain ya dari jam 1. Jadi salah satu deadline terdekat itu aku disuruh untuk melakukan analisis performa dari sebuah equipment. Di sini aku bakal ngesimulasiin untuk mendapatkan bagaimana performanya gitu ya. Memang nanti secara langsung hasil simulasi kita gak bisa nentuin gimana performanya, tapi butuh kita olah-olah dulu datanya. Nah, sekarang aku mau siap-siapin data yang diperluin buat nanti diolah. Di sini karena emang kita sebagai orang teknik kimia ataupun bidang-bidang lain yang dekat dengan dunia industri gitu ya, banyak banget data-data yang sifatnya confidential gitu ya, jadi tidak boleh ditampilkan. Makanya di sini sudah disortir sekali supaya tidak terlihat data-data yang memang dirahasiakan gitu ya. Contoh data yang dirahasiakan mungkin kayak umpannya seperti apa, kemudian dimensi equipmentnya seperti apa, terus spesifikasinya secara detail itu tidak boleh diperlihatkan dan tidak ada di video ini ya tentunya. Tapi di sini kalau dilihat ya flow sheet-nya sendiri masih aman, masih tidak apa-apa untuk ditunjukkan karena memang cukup template kayak semua simulasi di Aspen Adsorption. Kalau mau yang simulasi operasi dan regen itu hampir pasti itu menggunakan flow sheet seperti ini gitu ya kalau teman-teman belajar Aspen Adsorption. Nah di sini aku mau coba run, kita run sampai jam 11. Di sini udah ada 2 grafik yang bakal membantu pemantauan ya. Jadi kita bakal mantau keberjalanan di grafik-grafik ini. Yang aku lihat kerjain ini simulasinya dynamic gitu ya. Semakin real atau semakin matang sebuah case,
biasanya lebih mengarah ke arah dynamic gitu. Kalau steady state itu biasa buat studi-studi awal umumnya ya, kalau sejauh pengalaman yang aku rasain. Jadi kalau udah existing dan udah mateng itu biasanya lebih ke simulasi dynamic gitu, karena simulasi steady state-nya itu biasa udah dimiliki oleh perusahaan. Kita bakal run sampai dia stop ya. Aku udah setting stopnya. Oke, dia bener di jam ke-11 udah komplit runnya. Sekarang kita coba ke arah regen. Kita tutup yang di depan. Kita buka yang belakang. Nyalain lagi, kita set dia sampai 14 jam. Ada 14 jam. Oke, udah beres ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya yang dilakukan. Kita bakal ngeran data yang kita butuhin. Nah, nanti biasanya kalau udah kayak gini kita bakal ambil data numeriknya, terus kita paste dia ke dalam Excel gitu ya, dalam Excel. Nah, nanti data-data yang udah didapatkan ini itu bakal diolah lebih lanjut melalui MS Excel yang nggak bakal ditunjukin ya di video ini, karena nanti banyak data-data yang tidak boleh dilihat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang mirip kayak kita biasa ngerjain simulcue yang ada kasus-kasus yang kita mau pecahkan, tapi bedanya ini kasus beneran dan memang sudah harus serius gitu ya, bukan cuma sifatnya hanya sekedar latihan. Ya guys, jadi mungkin itu aja yang aku mau share hari ini. Nggak banyak-banyak yang ditunjukin, apalagi di laptop ya, karena banyak barang-barang rahasia yang tidak boleh dipertontonkan. Nah, intinya apa sih yang aku mau sampaikan hari ini, selain memang untuk memberitahukan atau menceritakan tentang apa yang aku lakukan ya selama menjabat di posisi ini. The main point is, aku pengen share bahwa pilihan karir di teknik kimia itu sangat beragam gitu ya. Mungkin kalau orang yang baru dengar atau baru masuk ke teknik kimia mikir orang teknik kimia itu cuma bisa kerja di pabrik doang gitu, di lapangan, nggak bisa kerja kantoran atau kerja WFA gitu misalkan ya. Nah tapi ternyata bisa loh gitu. Makin kesini, makin zaman berkembang, pastinya juga job itu makin berkembang gitu ya. Jadi opsi-opsinya itu makin beragam gitu ya. Nggak cuma kita harus langsung ke site mulu setiap harinya. Jadi kita punya juga kebebasan gitu ya. Salah satunya dengan jadi proses simulation engineer. Nah ini semoga juga bisa menjadi semangat buat teman-teman yang ngerasa aduh males di Tekim, nanti harus kerja di lapangan gitu ya. Nah sekarang teman-teman bisa mendapatkan ada opsi baru gitu ya. Siapa tahu teman-teman berminat dengan dunia simulasi gitu ya. Dan jangan sampai juga teman-teman langsung kayak gue harus bisa simulasi gitu. Tapi balik lagi ini ke passion teman-teman. Kalau teman-teman suka di field ya di field aja, kalau suka di kantor ya di kantor aja. Jadi ini cuma memberikan insight aja bahwa ada loh kerjaan seperti ini di teknik kimia, dan ini dapat menjadi salah satu opsi yang menarik buat teman-teman semua. Oke, jadi segitu aja. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.